Shalom saudara, Daniel mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Dan Daniel berkata dia terharu dan penglihatan itu membuat gelisah hatinya. Sebenarnya apa yang Tuhan perlihatkan kepada Daniel? Yang pertama, Tuhan memperlihatkan tentang kejahatan manusia yang merajalela. Dan di dunia yang saat ini kita tinggali, kejahatan memang semakin merajalela. Teknologi semakin maju tetapi hati orang semakin jahat. Mereka menggunakan teknologi untuk berbuat jahat. Tetapi sekalipun demikian, jangan pernah terbersit dalam hati kita, kemudian kita turut ambil bagian dalam melakukan kejahatan, dan kemudian kita berkata, toh ini sudah lumrah, di mana-mana orang melakukan yang jahat. No saudara, kita dipanggil untuk menjadi berkat sampai kapanpun dalam situasi dan kondisi apapun. Oleh karena itu, kejahatan itu harus di stop, dan itu dimulai dari kita sendiri. Apakah itu mungkin? Ya saudara, itu mungkin. Mari kita stop melakukan kejahatan dari diri kita sendiri, yaitu dengan memperlakukan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Mari kita memperlakukan mereka dengan adil. Jangan lagi melontarkan kata-kata yang bisa membuat mereka sakit hati. Jangan lagi kita memperlakukan mereka dengan semena-mena. Karena kejahatan itu bukan hanya berbicara tentang membunuh ataupun merampok, tetapi hal-hal yang barusan saya sebutkan itu pun adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Mari kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan kasih Kristus, sama seperti bagaimana Yesus memperlakukan kita. Seperti itulah kita harus memperlakukan sesama kita. Yang kedua, Tuhan memperlihatkan kepada Daniel tentang kuasa Allah yang tidak terkalahkan. Memang kejahatan itu sampai hari ini masih ada, tetapi satu hari kelak kuasa Allah akan mengalahkan kejahatan-kejahatan itu. Oleh karena itu saudara, mungkin hari ini saudara mengalami yang namanya ketidakadilan. Mari jangan marah kepada Tuhan, jangan berkata Tuhan itu tidak adil. Yang tidak adil itu adalah manusia, dan kita pun sendiri sebagai manusia, kita bisa saja berbuat tidak adil sekalipun itu tidak kita kehendaki. Mungkin hari ini kita melihat di mana gereja-gereja tidak bebas untuk melakukan ibadah, terjadi ketidakadilan, tetapi kita lihat kok Tuhan tidak membela. Nanti ada waktunya Tuhan itu akan membela. Kita tidak perlu membela Tuhan Yesus, karena akan ada waktunya, pada waktu yang terbaik, Tuhan itu akan membela dirinya dan kebenarannya. Yang perlu kita lakukan adalah kita tetap mengampuni mereka, kita tetap mendoakan mereka supaya mereka bertobat, dan tetap mengasihi mereka. Karena dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan, kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Apa itu kebaikan? Yaitu tetap mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi kita. Dan yang ketiga, Daniel melihat penglihatan bahwa kerajaan Allah itu kekal adanya. Oleh karena itu mengingatkan kepada setiap kita, mari kita hanya jangan membangun kehidupan jasmani kita, jangan selalu memprioritaskan kehidupan jasmani kita, tetapi mari kita membangun kehidupan rohani kita, bangun iman kita. Karena apa? Yang kita perlukan dalam menjalani, menghadapi hari-hari ke depan adalah bagaimana iman kita akan Kristus. Jikalau kita punya iman yang berakar kuat, iman yang penuh, iman yang solid, iman yang benar di hadapan Tuhan, maka apapun yang akan kita hadapi, kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir, karena kita percaya bahwa apapun yang kita hadapi, Tuhan itu selalu ada bersama dan Tuhan akan menolong kita. Dan bukankah kalau kerajaan Allah itu kekal, berarti kerajaan dunia itu hanya sementara. Jangan hanya bangun kehidupan jasmani yang sementara, tetapi bangunlah kehidupan rohani, bangunlah imanmu, karena itu adalah kekal adanya. Mari saudara, dari penglihatan, ketiga penglihatan yang Daniel dapatkan dari Tuhan, kita ambil remanya di dalam kehidupan kita dan kita lakukan di dalam kehidupan kita dengan kesungguhan hati, dan tetaplah setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.